Apa nih? Ya udah, tapi sekarang tukeran nih, ada Ling dan juga Hirara yang bertukar. Nah. Apakah playstyle hero ini akan berubah di tangan, di pilot yang berbeda? Jujur aku malah mungkin expect ya soal Hirara ini udah langsung muncul. Tapi aku nggak expect bahwa mereka tidak langsung nge-pick Ruby di 3 pick atas. Padahal itu adalah salah satu hero yang impactful. Dan menurutku untuk berhadapan dengan Ling, iya aktif sekali Bude. Itu buat berhadapan dengan Ling juga menurutku hero yang bisa lumayan ngejawab. Dan nanti untuk ngomongin assassin yang bisa ngejawab Ling, menurutku masih ada Lancelot yang belum keluar sampai saat ini. Atau bahkan kita bawain Saber mungkin buat langsung ditangkap aja. Daripada kelamaan Saber. dikit ya. Kan Ling meleng dikit, kelamaan diangkat Saber. Nggak ada baloi pun tetap bisa ada Saber. Bisa ada Saber. Bisa dimanapun ya. Cuman ya itu mungkin yang mereka pengen adalah level-level awalnya kali ya. Jadi pengen diimbangin dulu secepat mungkin lah bersamaan dengan Link-nya. Nah sekarang secara bad nih, Moskov justru di-ban di tangan dari SRG. Yang sebenarnya aku kayak tidak melihat potensial dengan Moskov buat pro e-sports sih. Aku lebih lihatnya justru ke arah hero-hero lain yang kayak Cloud. Kalau aku sih paham sih kenapa dia nge-ban Moskov. Karena Link ini juga nanti di late game ketika adu laning jauh, dia bakal kalah sama Moskov. Moskov bakal duluan buat laning jauh. Dan kalau Link yang ngurusin laning jauh lawan Moskov yang punya win of nature, dia bisa kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, Linknya kalau kelihatan di laning jauh, pasti Moskov ini bakal SOD ke Lord dan jadinya fight 5 lawan 4. Kayak game pertama berarti ya? Iya, jadi pasti Linknya bakal kalah jalan sama Moskov. Dan mereka tahu keunggulan mungkin apalagi Moskov kalau udah ngedapetin berapa item baru dia langsung 3 lah udah cukup. 3 item. 3 item udah cukup banget. Kayaknya ya simpel sih. Kenapa SRG nge-ban Moskov? Karena mereka udah punya pemain Moskov yang bagus dan dia tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan Link. Betul Bude. Benar. Dan Brody? Brody strong lane. Jadi tujuannya jelas. Mereka nggak mau kalau seandainya Pro juga pegangin hero yang kuat banget untuk di early game. Ya pegang Harit lagi kebetulan. Push Harit. Iya. Ada Max. Apa nih Be? Plan mereka lagi. Tadi kayaknya berjalan dengan mulus di game kedua. Main mid game sih ini udah jelas banget pro e-sport ya. Bawa Hirara, bawa Harit. Mereka nggak bakal mau main late game. Karena late game akan mengerikan buat Link-nya. Jadi mereka pengen tutup game ini secepat mungkin. Rusuin jungle-nya Link biar dia nggak bisa snowball. Dan juga menunggu power spike dari last pick-nya sih. Aku merasa sama last pick sih. Masih bisa Ruby gak sih Bang Abe? Ruby masih bisa atau bahkan hero yang punya impact kayak Yuzong pun masih bisa karena ada Belerik. Iya. Belerik ini salah satu hero yang bisa single tank di depan. Benar. Dan ini 3 game loh Belerik. Oh, Mereka diambil ambil. Yuzongnya. Dan Clean. Ini strong lane, hero strong lane. Bagus nih. Karena Clean juga lumayan populer di EECA, tapi seperti kita tahu mungkin semenjak tim-tim EECA-nya juga kan bootcampnya di Malaysia. Ya. Jadi ya itu dapat juga nih kayak Clean bagus buat lawan apa, Clean bagus buat conditional kayak gimana. Dan di sini Clean-nya kenapa bagus Bude? Karena dia bareng sama Link timnya. Jadi Link-nya nggak perlu ngegeng sering-sering ke gold lane, nggak apa-apa, farming aja Link-nya, Clean-nya mandiri kok. Karena dia punya trapping recoil juga tuh yang bisa nge-stop ya hero-hero yang coba untuk ngedeket kan efek soundnya lumayan lah sedetikan lah ya. Yeah. Sama base damage dia kan paling besar untuk di arah early game. Cuman ya dengan hadirnya Yuzong sama Badang ini sih aku lebih khawatir apakah cukup gitu untuk ngejaga hero-hero backline kayak Link Clean-nya ini apakah bisa kejaga dengan baik gitu. Gimana Be? Cukup nggak? Nggak terlalu cukup sih kalau bisa dibilang karena ini play offensive Bude. Kayaknya mereka nggak cover sih, mereka bakal lebih ofensif karena sama dibalikin Freya juga. Jadi ya ini bakal sama-sama adu ofensif, gak ada yang mau gak ada yang mau menurunkan tempo kayak game ketiga. Kan pertama berani, terus apa game kedua ditambah dengan Disiplin. disiplin. Game ketiga apa ini yang akan mereka tambahkan? Bumbu apa yang akan mereka berikan? Ini kayaknya harus benar-benar main aktif Bude, bukan cuma berani, aktif. Berani, aktif, gas terus. Gas Kayak mana terus. Nevin? Yang akan menentukan nih. Penentunya di sini ya. Ya. Aku pro esports. Bang Abe? Aku SRG kalau gitu. Well. Para caster bagaimana? Duo APP? Let's go. Curse. Nevin curse hari ini. Nih gue tidak melepaskan pandangan dari Nevin nih. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Bahaya. Smash. Oke. Yang bahaya juga untuk dua-duanya nih sekarang karena siapapun yang kalah mereka akan menyisakan satu nyawa. Betul. Karena lower bracket grup B udah menanti ini ya. Tapi seru deh ini ngeliat grafik yang dua tim ini.
pada galak-galak banget, offensif banget itu. Ya, dan akhirnya juga dari SRG yang 2 kali ngelepasin Link, sekarang mereka pakai, mereka prayo di first tadi. Setelah ya kita udah ngeliat bagaimana coil ya kalau kata Bang KB. Coil. Gua Coily. Ya, bebas. Tapi ya tukeran aja untuk Hirara dan juga Linknya ya. Tuh kalian bisa intip tuh Link dengan emblem Assassin pastinya. Dengan Fatal juga, Season Hunter juga. Dan Eudora ini juga lumayan variatif Pak ininya, set talentnya. Ada yang Pull Yourself Together, ada yang Warden's Blessing buat lari-lari. Tapi sekarang rata-rata karena hanya mengandalkan dari segi spellnya aja buat kabur, Pull Yourself Together masih oke. Masih oke. Jadi 100 kan flickernya, 100 detik. Jadi 100 banget amat. Jadi cepat dia ya, bisa flicker. Bisa flicker. Karena yang jadi minimalis tuh dari Eudora adalah ya escape tools-nya kan. Ya. Gangguan Biasa juga pakai itu tuh untuk one-one. Pull Yourself Biar Together. inspire cepet. Oh, biar penuh inspirasi. Iya. Oke. Freya versus dengan Yuzong. By level kalau kita lihat sedikit diunggulkan untuk Yuzong dari Krem juga. Masih sama-sama nge-freeze satu sama lain nih. Mengintip-ngintip aja tapi Coily. Parkir tuh dari situ tuh. Iya, dia tiba-tiba berhenti di situ ya. Dan harusnya ini udah informasi yang dideteksi juga sama SRG. Untuk langsung bisa ngegeser ke area dari Turtle nih. Karena Kram harusnya akan level 4. Ini sih quick draw ini sakit banget, kenapa ya? Karena pasif double shotnya itu loh. Ambrol Dadani. Ya kan sakit Pak. Di belakang tuh muncul. Flicker. Ada satu flicker. Lightning Bolt adalah langsung dikeluarkan banget tuh sekarang. Coba lihat. First Blood berhasil langsung diamankan oleh Coily. Tapi pada berbeda, Sapun harus menjadi korban. Eudora tidak ada lagi SKM ability yang dia miliki. Sementara sekarang pertempuran terjadi di mana Freyanya menjadi mbak-mbak yang ngamuk. Semua digamparin. Yap, wah ini flicker ofensif ternyata ya. Bukan buat kabur. Bukan escape tool spellnya. Bukan. Aku ingin menyerang. Itu dia. Waduh, dilompatin lagi tuh sama Freya tuh. Ada masalah apa sih di rumah? Iya tapi maju, buka peperangan. Sampai akhirnya pemain-pemain dari SRG juga tadi ada beberapa yang ke take down. Dengan 2 poin kill yang ditabung sama Coil. Mereka dapetin juga Turtle. Jadi kayak menurutku flicker yang dibuang untuk offense sangat-sangat worth untuk Sa. Ya. Ini lagi. Enggak udah nih damage-nya nih. Clean. Kuat banget landing sumpah. Paling males landing lawan clean gak? Ya. Aman. Males. Cepet banget habisinnya. Iya. SP-nya. Kita di paling belakang di minion ternyata tidak menjadi sebuah jaminan bahwa itu aman. Iya, apalagi kalau udah di freeze sama nyebelinnya. Oke. Ini udah modal utama yang bagus banget sih buat Coil. Udah dapetin 2 poin kill, dapetin turtle-nya juga. Walaupun sebenarnya tadi ngebuat dari Sekis dipaksa untuk mundur aja. Targeting yang coba untuk dilakukan menuju ke arah Sekis ternyata masih belum berhasil. Tapi hati-hati nih. Ini bukan pengalaman pertama untuk Pro Esports ketemu sama badangnya Yums. Ya. Flanking. Tadi udah ketemu ya. Udah Iya. bagaimana tampil. Serem. Iya. Apalagi kan ini Hirara ya. Kayak oke lah. Oke. Dan Coil terjebak sendirian. Berhasil diambil. Yes, dan itu adalah Wrath of Dire curian ya. Dari Stormy. Yang membuat dari Coil tidak bisa bergerak sama sekali. Dan akhirnya harus meregang nyawa. Endless Battle diamankan oleh Innocent sekarang. Oke. Ya belum ada gangguan juga menuju ke arah gold lane. Memang dibiarkan farming satu sama lain dulu. Tapi ya soalnya by laning untuk Yaklin masih dalam keadaan yang cukup unggul. Tuh, Golden Staff-nya udah jadi. Kayak kurang tantrum apa dia lagi habis nih. Hehehe. Malah langsung dilompatin aja. Aduh. Stormy gak bisa kemana-mana. Ya itu kalau sayapnya nggak terbentang sih nggak nyampe tuh ya ke arah Stormy ya. Itu Maut udah dari belakang. Valentina lo tadi. Aduh deket banget lagi jaraknya. Bener. Oke. Hunter Strike itu Coil udah selesai. Buset dan Yups. Masih aman. Soalnya yang kena Beleric. Iya. Agak lama itu. Agak lama. Soalnya Turtle sekarang udah terbuka juga. Udah mulai dicicil. So tadi flicker ya buat Sa. Yep. Udah. Freya udah ngejagain situ jadi security. Udah langsung sweeping ya dia ya. Iya. Patroli. Siapa ayo mau lewat. Wajib lapor. Oke bottom lane. Ya bakal coba untuk didorong oleh Coil bersama dengan Felix. Mendeteksi dulu keberadaan dari Yums-nya. Tapi nggak mau di follow up lebih jauh lagi. Akan ditahan terlebih dahulu by level.
untuk Hiraranya lebih unggul sebetulnya. Ya bermodalkan juga tadi dengan adanya 2 point kill plus turtle-nya. Tapi yang jadi bahaya untuk nantinya di segi team fight, Stormy sih. Efek Terivai plus dia selalu copy ke arah Wrath of Dire itu sangat-sangat bisa nantinya megangin ke arah Coil ataupun ke Uzen. Suara nih, pipi. Iya, pipi. Itu kayak suara Cloud ya. Piu piu. Ya kan, Dexter suara gitu. Kan gak ada W-nya. Oh iya benar. Ketangkep tuh. Oke. Dan Yup pun harus menghilang. Sebenarnya sekarang Sekis coba lihat. Sekis masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi mendadak ada Freya yang memang lompat dan juga masuk ke dalam pertempuran. Freya siap untuk bisa ngegamparin satu area. Ini dia Freya tantrum dan benar saja. Wow. Hirara menjadi eksekutor begitu baik pula. Masih ingin lebih. Gak jadi Sekis pulang. Gak jadi, mundur dulu ya. Tapi ini dua-duanya sama-sama punya hero dive yang cukup meresahkan pastinya. Terutama untuk Coil dan juga Felix tadi yang langsung tabrak outer middle turret mereka hancurkan. Mereka juga dapetin poin kill yang mereka inginkan. Dan sekarang ngasih waktu lagi untuk Uzinnya bisa farming. Nah dimulai dari Wrath of Dire yang terbuka. Ditambah dengan Lightning Ball, dengan Thunder's Wrath. Yang sangat-sangat ngebuat dari Yums tidak bisa bergerak sama sekali. Nah ini di dive-in aja udah tabrak. Masih ada minion yang masuk, ada yang fokus ke turret, ada yang fokus ganggu kusir ke arah pemain-pemain dari SRG. Dan akhirnya jadi keuntungan yang sangat-sangat berlipat ganda untuk Pro Esports. Berlimpah ini. Rezeki nomplok ini. Berlimpah keuntungan tuh Freya masuk lagi. Iya. Tidak aku. Yap. Dan efek sisinya, nah tadi kan kita udah lihat Freya kan sebelumnya. Efek sisinya yang dihadapin kan banyak ya, Ruby kayak tadi. Ini beda nih. Ya agak kurang nih, tipis nih. Hey, mereka masih ingin lobby. Dan Freya kembali menggila Felix. Mengejar siapapun yang ada di dalam area. Sementara sekarang pertempuran kembali terjadi. Di dua area berbeda dan Cram. Tidak ada bala bantuan double kill untuk Hirara. Ya sempat pemain hilang dari SRG untuk sekarang. Tanpa adanya pertukaran yang worth sama sekali karena hanya Sa saja yang tumbang. Turtle-nya terbuka dan ini dia replaynya. Belerik sangat-sangat menjadi sebuah masalah. Memang Wrath of Dire bisa di-copy, tapi apakah efek tahunnya juga bisa? Nempelin, tebelnya, itu yang beda juga. Dan akhirnya teamfight yang coba untuk dilakukan sama Pro Esports, mereka eksekusi dengan baik. Karena kembali lagi pertanyaannya adalah tidak ada efek sisi yang benar-benar pasti untuk bisa menghentikan laju dari Freya. Yep. Beda nasib sama Freya di game kedua. Beda nasib. Beda nasib. Gimana ya, tadi kan dipegangin Pak, dipegangin. Dicicilin, dikomboin semuanya. Dan apalagi sekarang Coilnya udah punya Sky Pierce. Sebenarnya variatif juga ya build buat Hirara ya. Ada yang memang skip Sky Pierce. Tapi sekarang Coil tahu nih dengan snowball yang dia milikin. Bahkan untuk kedua belah junglernya aja ini bedanya udah hampir 1400, 1500 bahkan. 4X-nya juga udah jadi. Masuk lagi mereka. Oke, Freya masih memantau dari kejauhan sebelum lompat indah nih dia nih. Soalnya siapapun yang mau masuk nih dari SRG kan harus kayak ya 4 diantaranya front to back ya Pak. Ya. Itu Wrath of Dire bisa bikin mistal kulit nanti. Betul. Dikasih barricade nanti. Ayo mendekatlah padaku. Oke, kecuali memang mau Cram ya. Yang bisa tabrak nantinya ke arah langsung Sa. Terus juga Sekisnya. Masih coba untuk memperkaya diri dulu. Farming fokus dulu untuk sekarang. Top lane-nya memang dibiarkan sama Pro karena mereka mau coba team fight 5 orang flicker. Yep. Dan sekarang ada satu flicker ofensif lagi di setrum dan Cramnya hampir lagi jadi korban tuh Hirara galak di sana Yudora. Iya serem ya. Waduh Freya. Oke. Tapi itu dia ternyata flicker bukan buat kabur. Flicker buat offense 2 kali kita ngelihat dengan wush. Sabar dulu. Itu dia, jangan terlalu dibiarkan juga nih sama Pro lambat laun soalnya ya nantinya untuk Sekis juga akan punya damage yang besar. Sementara itu dengan keadaan yang sangat-sangat unggul untuk Pro Esports mereka masih menarik mundur untuk langsung setup menuju ke arah dari Lord. Yang sekarang sudah muncul, wave atasnya sudah mulai ditanggulangi perlahan oleh Felix. Di-cut dulu tadi tipis-tipis biar memancing ada yang nantinya harus ditugaskan untuk pegang lane atas. Yep, sementara itu sekarang mereka terjadi. Lord benar-benar dikuasai oleh pemain-pemain dari Pro. Mereka sangat ingin mendapatkan kemenangan. Sekis akan masuk lewat tempat berbeda tapi masih gagal. Dan Lord tetap menjadi milik dari Pro. Yap, dan tidak ada korban jiwa sama sekali untuk Pro terutama.
Oke, upaya yang coba untuk dilakukan oleh Sekis tadi masuk lewat belakang. Buka retributionnya, tapi sayang perbedaan level itu sangat-sangat menjadi pengaruh pastinya. Dan bahkan purple buff-nya tidak akan diberikan. Sekarang sudah dikantongi oleh Kozen. Purple buff dari Sekis. Dicolong. Ya, masih split aja sih sebenarnya ya. Mau gimana, resource dari jungle udah habis. Mau nggak mau ya makan lane aja. Atas tadi udah dipegang. Sekarang udah mulai didorong lagi di bawah, tapi... Tuh, Hiraranya sudah menunjukkan. Ini wilayahku. Mau dikejar kah? Mau dikejar. Iya. Gak bisa, bisa bikin turun sih ya. Oke, memang tidak tumbang, tapi permasalahan dari SRG belum berhenti sampai situ. Mereka harus berhadapan juga dengan Lord yang sekarang akan coba dikawal oleh Pro Esports. Oke, akan seperti apa lagi? Setruman begitu mengerikan tadi. Lightning Ball. Sementara sekarang Freya langsung ditumbuk saja oleh Yums. Semua informasi begitu baik dan mereka masuk ke dalam. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan kemenangan secara langsung. Sementara sekarang Liga ada satu Tempest of Play udah langsung dikeluarkan. Berusaha untuk bisa mendapatkan tadi karena PPP. Tapi tidak selamat, tapi malah mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi untuk Coily. Wow. Bahkan itu tadi udah dilakukan sama Sekis adalah untuk langsung tabrak ke arah targeting yang dia ingin. Tapi dive in dari Coil dan plus dia punya Sky Pierce. Mengakhiri upaya tadi dari Sekis. At least tapi dari SRG mereka masih bisa mempertahankan 3 base turretnya ya. Karena tadi kan masih ada pasif juga di tengah. Tapi ini dia efek Town dan Wrath of Dryad yang ngebuat dari Yums juga susah banget buat bergerak. Sampai akhirnya harus dia ngeluarin flicker untuk mundur. Lihat Sekis masuk. Nah itu loh. Kena sebetan kipas dikit loh ujungnya itu. Karena Sky Pierce langsung nyala kan. Low banget soalnya tadi HP-nya dari Sekis. Menyala. Oke, PPP menjadi terdepan tapi Freya lagi dan lagi terus-terusan memberikan sebuah ancaman. Ya, dan yang biasanya ngelihat dari mid lane yang minim escape, ketabrak Yuzong tuh udah mati langkah, Pak. Ya. Ini dari tadi bener-bener Yuzongnya diredam banget sampai akhirnya ngebuat dari Kram ya sulit gitu untuk buka Black Dragon form. Karena bahaya dan 30 stack Sky Pierce, lethality power buat Coily. Ada Malefic Roar juga yang sudah selesai. Snowball effect is real. Item terakhir harusnya menuju ke arah immortality ya. Biar semakin pede lagi nantinya dia kalau misalkan mau dive masuk. Sebenarnya di sisi lain juga Innocent punya Sky Pierce nih. Sebagai item ketiganya setelah Endless Battle dan juga Malefic Gun. Tapi belum ada isinya. Karena Karena susah banget Pak, dari tadi dia mau nge-damage. Ditabrak-tabrak dan belum lagi yang perlu digaris bawahi dan diwaspadai adalah Sa. Dia gak segan-segan nyetrum ke arah naga. Jadi Flicker naga lagi. listrik itu gimana? Flicker lagi kan. Flicker, ofensif kapan lagi ngeliat Eudora. Flickernya buat nyerang. Oke, dan Lord harusnya bisa dikuasain tanpa adanya gangguan begitu berarti nih. Atau Tapi ada flank. iya, ada flanking sepertinya. Yums. Yum sudah mulai bergerak dengan ada konsil tadi yang udah ada di dalam tubuh. Lord menjadi pilih dari Sekis. Bahkan sekarang saja pun down. Akankah ini menjadi keuntungan yang bisa membalikan keadaan, tapi 1 poin kill saja masih belum cukup. Sementara sekarang coba lihat Felix yang masih bekerja keras. Felix ya mencoba untuk bisa pulang dari shutdown tercipta. Wow, dan ini momentum yang akhirnya dipegang sama SRG loh. Lagi-lagi Yums dengan badang yang nge-flank. Itu jadi sebuah hal yang baik banget. Dan bahkan Sekis still retribution. Yap, begitu baik namun what? Aduh, Kozen damage-nya ampun. Tapi ini tabungannya pecah banget, Pak. Ya. Coily-nya ke shutdown. Sa-nya juga tumbang. Tapi ya lengah nih, Pro. Apakah mereka tidak menambahkan awareness-nya dengan bagaimana gameplay flanking dari badangnya Yums? Iya. Yang akhirnya membuat ya mereka jadi mengalami kerugian yang lumayan banyak nih. Betul. Dan gamenya pun sudah dinetralisir perlahan. Ada orange buff yang akan diamankan oleh Coil terlebih dahulu. Sementara itu di tempat yang berbeda, wave ini akan harus dihilangkan juga. Dan sial buat sekarang. Oke. Wah, berat sih ya tentunya buat Pro Esports sekarang mereka harus berhadapan. Dan ini ngebuat nantinya buat Kram juga bisa misahin backlinernya. Terutama untuk bisa langsung menabrak ke arah Sa. Udah mati langkah apa dia nggak punya, kalau udah nggak punya flicker. Apalagi kena petrify. Nggak akan bergerak. Cuman ya by atribut harusnya juga untuk Kozen sudah siap sekali ya untuk mendeliver damage, terutama tadi nyicil-nyicil ke arah Kram, ke arah Yumsnya. Jadi ya ini masih belum cukup untuk SRG bisa mengembalikan secara seutuhnya gamenya, tapi setidaknya ada asa yang lebih besar untuk sekarang. Yep.
Oke, sementara sekarang Yops mendapatkan momentumnya dengan pukulan 1000 bayangan, namun untuk sekarang Cousin-nya down. Sementara itu pada berbeda, Innocent udah free hit pula untuk mengatakan damage-nya. Namun untuk sekarang ada Vengeance lagi yang diaktifkan oleh Freya. Freya-nya mulai ngambung, Freya-nya tantrum, Freya memberikan tindakan perlindungan terhadap rekan-rekannya. Semua sekarang Coil triple kill. Mau dibalaskan keadangan yang begitu cepat. Memang damage dari Sekis besar. Tapi triple kill dengan Sky Pierce yang menyala dari Coily. Berarti ini stacknya 51 sekarang. Nambah lagi sih harusnya ya. Dan ini dia replaynya. Bermula dari memang kena 2 ya kan. Dari face breaknya juga. Tapi sayangnya damage memang Cousin tumbang nih. Shutdown juga bisa didapetin sama Sekis. Dan akhirnya ini Coily-nya datang bersih-bersih gak sih? Lihat dari target darah terendah. Maksudnya. Ya kan, Freya juga bagus banget. Itu dia cuekin Yum sih, nabraknya ke Stormy. Banget, tadi 30, shutdown, sisa 21. Ah, ini sekarang dapat support sistemnya Innocent. apa? Support sistemnya Innocent barusan. Pulung. Support sistem pulung. Ini nih support sistem Pak Pulung nih. Ranger Mas sudah datang, oke mau gantian oke sekarang. Keluar lagi. Oke, Lord. Yang sesaat lagi sebenarnya akan menjadi Lord yang evolve ya. Ya. Akankah atau akan dibiarkan? Oke. Cousin. Ini Cousin. Itu juga Innocent, lihat. Pipi udah babak belur. Buset. Kebat. Hirara. Menjadi orang terdepan. Cousin. Begitu mengerikan dan Coil nyangkut. Coilnya nih. Waduh. Wah, banyak sekali di dunia begitu sibuk. Dimulai dari Cousin yang tadi masuk, dapetin Crab. Sekisnya dapetin juga. Coily-nya tumbang. Seru pisan. Banyak ini sibuk banget dunia, Pak. Dunia sibuk banget. Ini kayak di depan jalan tuh, hari Senin sore. Macet, Pak. Rame. Tapi setidaknya dari Pro Esports, mereka punya keunggulan untuk secure satu base turret di area tengah. Dengan mendapatkan Lord tadi. Tapi, kabar buruknya adalah Gold yang tadi sempat dipegang sama Pro ya, ini udah mulai disamakan. Secara atribut juga udah mulai mengejar. Bahkan lihat Innocent udah nyeker, dia udah bikin langsung ke arah Berserker's Fury. Ditambah lagi dengan Blade of Despair dan si Halberd. Udah bakal totally offensif nih untuk Innocent. Nih, Cousin kalau kayak gini permainnya secara terus-menerus regional ID, apa ada tim yang mau kali ya? Apa? Sebenarnya Kamboja juga untuk dari segi region selalu menjadi dark horse ya Pak Iya, ya? cuman talentanya bagus-bagus, Ul. Benar. Oke. Ada conceal flicker. Oke. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang Kram masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Sempat untuk take up, tapi tidak untuk waktu yang lama. Time of Blade sudah dikeluarkan oleh Sekis. Sekisnya ada di dalam zona yang begitu berbahaya. Wah, tapi ini Sasi jujur bikin min satu jantung. Ampun, jangan kayak gitu apa mainnya, Sa? Iya, flicker nyetrum Pak. Gimana ini berkali-kali ofensif ya. Memang akhirnya dia juga harus tumbang ya. Ini lu di ABD-in tapi dibawain trafo. Nih trafo gitu. Ditiban sutet Pak. Gimana? Ngeri banget. Serem banget sih. Ampun, Sa. Ampun. Iya. Tapi selalu ada pertukaran-pertukaran kan di saat kayak saatnya tadi nggak ada flicker buat kabur ya udah ditabrak balik lagi sama SRG. Akhirnya ya jadi trade point kill aja. Tapi harusnya spawn time untuk Sa dan juga Kram ini akan cukup untuk Lord Dance nantinya di Lord Evolve. Ini udah menit 20. Jangan lupakan Winter Imo udah jadi bare minimum zaman now. Ya kan? Lu bisa gak ganti-ganti item kayak gitu? Enggak. Kayak ganti baju langsung ya.
Ini kan kayak apa ya? Coily terus Kauzen juga kan? X TNC ya? Ya kan ya? X TNC tuh. Ya orang PH. Nggak ke regional ID nih. Ini bagus loh mainnya nih. Tenang Pak, di Indonesia tidak pernah kehabisan juga untuk Profesor KB kita mau jadi apa? Jangan jadi sales orang luar. Jadi sales apa? Jadi agen? Jangan. Nggak usah ya? Di Indo banyak Nggak usah. player-player jago Pak. Apa? Di Indo banyak player-player jago. Oh ya, nawarin aja. Ya. Nawarin. Kan kali dapat 5%. Nah, kenapa? Ya gitu. Gak ada persenan buat lu gak ada. Nggak ada ya. Tapi ini Lord nawarin aja. Evolve Iya. lebih penting pastinya untuk pro. Mereka udah cicil duluan. 50 bercanda mulu nih beneran. Oke. The Lord akan menjadi milik siapa sesaat lagi. Felix yang menjadi orang terdepan. The Lord menjadi milik dari Kyle. Tanpa ada yang tumbang kali ini Ul. Yap. Nah. Dan harusnya ini jadi kesempatan buat pro bisa end game. Harusnya. Akankah sanggup? Karena Lord udah langsung muncul di arah tengah. Jangan lupakan ini adalah Lord Evolve yang akan dikawal. Flicker dari Saredi. Hati-hati SRG, ini udah menjadi warning sign untuk kesekian kalinya untuk mereka. Oke. Lord di area mid. Kauzen hadir, Pipi ada, Sa ada flicker, Sa ada flicker, jadi semuanya wajib berhati-hati. Kita lihat siapa yang akan menjadi korban karena sekarang Kram sendirian. Tapi Felix ya terus-terusan memberikan sebuah ancaman begitu mengerikan. Sanya sudah mulai berdekat. Itu dia flicker. Lightning Ball disandrum makhluk mitologi naga. Bisakah dirinya menyelamatkan diri? Kramnya sudah landing tapi Kramnya pun lejam. Namun sekarang Felix pun langsung menghilang. Hanya saja Innocent masih free untuk bisa mengantarkan damage yang masih belum berakhir saudara. Sakit banget Innocent. Ada Winter Crown di dalam tubuh dari Coily. Masih ada imunitas. What? Permainan masa papa ini. Coily. Begitu luar biasa. Dan patutlah sudah mereka bisa mendapatkan kemenangan ini. What a mechanic and calculation by Kyle. Yang akhirnya membawa untuk Pro Esports mendapatkan kemenangan di match pertama.